Halo guys, balik lagi sama gue Adit di Serbet Seru bareng Tangerang. Yeay. Yeay. Gak, gak usah ada Garing, garing banget ya anjir, garing banget. gak usah ada sound effect, kita pakai manual Iya, ya. bener. Tim kreatifnya soalnya pada receh. Oh, iya. Nah, jadi mungkin lo pada udah tahu dong gue lagi sama siapa nih ya kan. Nah, kalau lo yang sering nontonin YouTube IndiHome nih, lo sering lihat dia nih ya kan. Dia selalu sama gue. Ya, tapi kalau walaupun dia selalu sama gue tapi selalu ada orang ketiga kan. Iya betul. Tapi kali ini kita berdua doang. Iya benar. Yang Asik. lain ngontrak ya, Dit. Iya, yang lain kontrak kita doang. Yeay. Najis banget, garing banget gue. Anjir. Aduh. Nah, kalau mungkin nih lo pada penasaran sama dia nih, sama Nabila ya. Lu udah pada tahu lah ya namanya Nabila ya. Ya kan, udah pada tahu dong. JKT48. Iya. Kreatif. Bagusan banget ya kayaknya ya. Nah, gua mau memperkenalkan lo para penonton nih lo nih sama Nabila nih. Mungkin lebih dalam lagi karena kan yang selama ini lo pada tahu kan cuma ya udah kita podcast berdua dan ya ada orang ketiga ya nggak Iya. sih. Tapi kali ini gua mau ngulik soal Nabila nih. Hai Nabila. Hai Ya Adit. ampun, kita ketemu lagi ya. Iya, Udah apa lama. kabar Adit? Baik. Udah relax ya, udah lumayan chill. udah lu jangan gitu Udah dong. cool and Apaan lovely. itu? Cool and lovely kayak apa tuh lovely? Kayak merek lovely. Gua mau nih, kalau gua mah udah tahu ya. Cuma mungkin para penonton kan belum tahu nih. Bil, Iya. kalau lu nih kesibukan lu apa sih, Bil? Kesibukan gue selain kuliah semester akhir ya, lagi pusing-pusing skripsi, gue juga sambil siaran. Oh, lu kuliah juga? Iya, kuliah dong. Kuliah di mana tuh? Di Universitas Gunadarma. Asik. Kalau lo tahu kampus UFO, nah itu kampus gue. Kampus UFO. Iya. Oh, dijulukinya kampus UFO. Iya, Kok gitu? Soalnya waktu dulu tahun berapa gitu, iklannya itu tuh di YouTube ada UFO-nya sama alien, pokoknya kayak gitu-gitu deh, gue Oh, kagak ngerti. berarti kayak salah satu stasiun televisi ya dulu ya. Bukan stasiun televisi, emang diiklanin kayak misalnya TVC-nya kampus gue. Itu tuh kayak pokoknya nggak tahu kenapa tim kreatifnya tiba-tiba ada UFO kayak gitu, tapi itu jadi ikonik banget sama anak Gundar. Oh, Kalau jadi misalnya ditanya lo UFO. kuliah di mana, biasa kampus UFO. UFO. Itu pasti udah tahu. Tapi mungkin yang belum tahu nih UFO apa sih, mungkin bentuk gedungnya kayak UFO apa? Enggak, bukan itu ya. Bukan bentuk gedungnya kayak Bukan. UFO, tapi ikoniknya UFO gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin kayak gitu, gue jadi inget dulu stasiun televisi waktu zaman kita, salah satu stasiun televisi zaman kita masih kecil. Iya. Lo tau lah ya. Kebetulan ada kan kita masa Animanin. kecilnya bareng Iya, ya. Iya. Emang iya, gue nggak pernah gue nggak bohong. Iya, guys, betul bohong, apa guys. tuh. Lo kesibukan lo sekarang kuliah sambil Siaran. siaran. Siaran di mana? Di Star Radio Tangerang. Oh. Pasti kalau misalnya orang Tangerang asli ya yang sekitaran umurnya 35 tahunan itu pasti tahu tuh Star Radio Tangerang. Tapi ngomong-ngomong ini gue masih muda nih, bukan 35. Iya, berarti lu nggak tahu gitu ya? Lu berarti lu nya aja yang kudet. Enggak. Gue tahu kok, sebelum gue siaran ya di Star itu gue tahu kok Star Lu Radio. udah tahu. Ya mungkin gara-gara gue baru kali ya. Dulu Iya. di Star Radio lu jadi penyiar gitu. Penyiar. Itu awalnya gimana sih lo bisa nyampe ke Star Radio gitu? Sebenarnya awalnya nih ya, awal mulanya banget. Jadi tuh awalnya magang. Iya. Tapi sebenarnya dari kampus gue, jurusan gue kan sastra Inggris. Iya. Jurusan gue itu nggak ada magang. Oh. Karena gue gabut, terus abis putus sama mantan gue, terus galau, akhirnya gue nggak bisa. Tadinya tuh gue mau jalan-jalan, terus karena pandeminya naik lagi waktu PPKM, akhirnya gimana caranya gue tetap ada kegiatan nih, nggak di rumah doang, nanti gue overthinking gitu kan. Oke, overthinking mikirin mantan. Iya bener, akhirnya gue nyoba-nyoba lah nyari-nyari magang. Terus kebetulan si Star Radio ini lagi buka internship juga kan, jadi pastilah pergantian periode anak magang per 3 bulan gitu-gitu kan. Akhirnya gue nyoba untuk ngirim CV segala macam, di interview lah tuh. Oke. Di interview masuk sebagai produser di program pagi waktu itu, Star in the Morning. Akhirnya Jadi penyiar tuh. enggak, itu produser Oh, dulu. produser dulu. Produser yang bikin skrip segala macam, bikin konten, pokoknya
yang ngurusin programnya tuh gue gitu kan. Terus akhirnya dari pas gue produser itu gue diajak siaran tetap kayak sama penyiar gue waktu itu tuh, walaupun gue produser gue diajak siaran, gue diajak pokoknya diajarin teknik-tekniknya, walaupun gak diajarin tapi gue tuh orangnya gimana ya, sotoy aja gitu loh, kepo gue tuh tinggi gitu. Kayak pengen tahu banget, kayak lu tuh gue pengen tahu ini banget nih. Iya. Jadi lu otodidak gitu. Iya, otodidak sambil ngeliatin si penyiar gue ini. Oh, ternyata dia kalau misalnya ada klien cara ngomongnya gini ya, bridgingnya gini ya, biar enak kayak gitu-gitu. Gila, pantas aja jago banget ya guys ya. It- Lo agak bisa lihat saya jago banget ya. Ngomong dari tadi ngomongnya kagak ada titik-titiknya gitu ya. Langsung aja makanya lu jangan heran guys, karena dia penyiar. Jadi kebanyakan ngomong nggak akan capek-capek sampai besok kayaknya. Nggak akan capek-capek. Iya, terus akhirnya pas gue udah jadi produser, terus selesai magang, mereka waktu pas gue magang itu mereka tuh belum punya penyiar cewek. Oh, Dan kebetulan kalau banget ya. Iya, dan kebetulan kalau ada klien yang brand make up segala macam itu tuh manggilnya gue. Jadi gue yang ditandemin sama penyiar lain kayak gitu-gitu. Karena biasanya kan make up kayak pasarnya tuh untuk cewek gitu kan. Makanya ditariklah gue. Terus kebetulan pas selesai magang sebulan kemudian gue diajak untuk training. Di Star Radio. Iya, betul. Diajak untuk training untuk jadi penyiar tetap di sana gitu. Terus akhirnya gue ikut training bareng 10 orang lainnya, waktu itu bareng sama teman-teman dari kelas penyiar Indonesia. Tapi waktu lo training itu kan katanya lo ada 10. Iya. Iya kan? Itu diseleksi lagi apa gimana? Diseleksi lagi karena akhirnya yang lolos 2. Yang lolos 2. Iya. Dari 10 orang yang lolos 2 termasuk Iya. lo. Iya, betul. Dan salah satu temen lo itu. Salah satu teman gue cowok. Oh, cowok. Iya, gitu. Tapi hebat juga ya lo bisa lolos dari 10 itu. Dan pengalaman lo nih selama seleksi ini, apa sih yang ada di pikiran lo, kayak gue bakal keterima nggak ya atau gimana Itu nggak sih, ya gitu. iya benar. Karena saingan gue itu teman-teman dari kelas penyiar Indonesia. Kalau lo tahu ya, ada KPI itu kelas penyiar Indonesia. KPI. Iya, itu tuh baru tau, FYI aja guys ya. Iya. Buat yang penonton nih. Jadi kelas penyiar Indonesia itu kayak teman-teman buat belajar broadcasting untuk yang jadi penyiar radio, jadi presenter TV, itu tuh biasanya masuk ke kelas penyiar dulu, yang kayak ikutan kelas kayak kursus gitu. Nah, gue kan aduh gue insecure banget, gue apalah, gue cuman bekas magang di Star doang, dan itu pun Dan jadi lu produser. otodidak ya? Iya. Dan lu produser terus lu otodidak. Iya, udah gitu kan gue jurusan gue juga sastra Inggris, nggak masuk tuh ke broadcasting. Gue udah insecure parah. Udah gitu banyak banget teman-teman yang bagus-bagus gitu loh. Iya Kayak sih. pas lagi training tuh kan langsung langsung dipraktekin gitu loh teknik-tekniknya kayak gitu-gitu kan. Gue tuh kayak, duh gue lolos gak ya, gitu. Itu ada tekniknya itu. Banyak banget. Gue pun sampai Boleh sekarang mungkin lu sebutin beberapa gitu. teknik tuh kalau misalnya di penyiaran ya pasti ada bridging, ada Oke. punchline. Jadi kayak Punchline tuh apa? punchline tuh misal punchline tuh yang gernya gitu loh. Ger apa kayak misalnya ger gitu. bukan, itu ber. Oh, itu ger. Ada gernya tuh kayak misalnya satu talk set itu lagi ngomongin apa, terus tiba-tiba kayak punchline itu gimana ya gue nyebutinnya, misalnya pokoknya yang gernya gitu loh, kayak misal nih lu suka jalan-jalan tapi sebenarnya penghasilan lo tuh maksain kalau untuk lo tuh jalan-jalan tiap hari gitu. Terus ngerti gak sih? Gua kurang paham. Maksudnya kayak gini. Gue coba jelasin ya. Iya. Kayak misalnya lu jalan-jalan. Nggak, gini. Topiknya adalah lo tipe orang yang boros gak sih misalnya gitu. Terus lu bilang nih, aduh iya lagi gue tipe orang yang boros, soalnya gue tuh paling nggak suka kalau misalnya nggak bisa nahan kalau misalnya ada sesuatu barang yang gue suka terus gue langsung beli impulsif gitu. Terus punchline gue adalah punchline gue tuh, aduh aturan lo kalau misalnya emang penghasilan lo belum seberapa, belum besar, lo harusnya tahan-tahan, jangan impulsif, jangan-jangan selera nggak sesuai salari lagi gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak nyindir sarkas Nyindir gitu tuh. sarkas. Yes, itu bisa jadi punchline. Ya biasanya intinya nyindir sama sarkas lah. Misalnya kayak wah gue kemarin abis jatuh nih dari motor nih. Ya lo kenapa bisa jadi jatuh dari motor lo? Berarti lo nggak safety nih bawa motornya gitu. Bukan gitu. Termasuk itu nggak sih? Gimana ya? Biar Kok gue kelihatan bego banget sih di sini. biar ger gitu loh, Dit. Emang itu susah banget. Gue pun belajar punchline
nulis dulu di buku, gue riset dulu gitu-gitu loh. Wah, sering apa tuh? sering baca sering baca Twitter yang lucu-lucu. Kayak misal ya, misal PCR. Iya. Padahal PCR pertama kali di Indonesia tuh mahal banget, 1.500.000 gitu. Tiba-tiba PCR harganya 100.000. Itu kok bisa ya? Yang tadinya 1.500.000 tiba-tiba harganya 100.000. Aduh, itu gimana sih caranya? Kok tiba-tiba bisa turun harganya? Jangan-jangan PCR proyek cuan rakyat lagi. Nah, itu punchline gitu loh maksud gua. Itu kayaknya kalau itu sarkas banget Iya, anjir. itu yang sarkas, yang menyindir, yang Iya lucu-lucuan kayak gitu tuh punchline. Jujur ya, gue kalau soal kayak gitu, gue kan suka ngomong juga ya, bila Iya. kayak gue sih punya lah ibaratnya podcast. Gue juga sering, maksudnya gue sering bawain Indion podcast, tapi jujur gue pun nggak ngerti yang begitu-begitu. Gue kayak asal yang ngomong aja, karena yang gue tahu kayak lu podcast ya lu kayak talk show biasa, lu nanya-nanya dan lu kayak ngulik dia, lu ngobrol Yes. bareng sama dia. Yang gue tahu hanya itu doang. Nah mungkin dengan adanya lo di sini kan, mungkin orang para penonton nih mau bikin podcast atau yang mau jadi penyiar kan bisa Iya. sharing-sharing Iya. aja gitu, Bil. Termasuk Iya. gue juga. Soalnya gimana ya, bakal kerasa banget Dit kalau misalnya waktu pas gue awal podcast bareng lo ya, waktu Iya. pas nge-host yang pertama kali banget itu, karena kita baru pertama kenal, terus tektokannya juga Iya, belum enak belum banget enak gitu kan, banget, bener. dan kerasa banget Iya. sama teman-teman yang dengerin tuh waktu pas gue eval di Iya. kantor ya. Emang kerasa banget orang yang ada tekniknya sama yang ya udah emang ngomong aja gitu. Iya. Bukan gua mengecilkan lo, Iya, tapi kayak nggak apa-apa, emang gimana ya, emang itu tuh salah satu evaluasi juga, yes, Bil, gitu loh. Maksud gue biar paham juga kan, gue yang gue tahu tuh kayak ya udah lu podcast ya cuma ngomong aja gitu. Dan emang bener pas awal gue ketemu kan kayak tektokannya belum ada, dan kayak aduh gue gimana ya, gue nggak ngerti lu tuh orangnya seperti apa. Iya, bener. Atau mungkin lu tuh orang yang bisa sarkas atau gimana, atau yang nggak bisa. Gue takutnya ya begitu aja, karena kan kita kan di otak kita tuh ketika lu menjadi host kan kayak lu berputar nih, Yes, lu harus bener. bener-bener bisa tahu nih orang tuh kayak gimana karakter seseorang itu. Kalau gue makanya yang gue rumit tuh itu, nih orang kayak gimana, gue harus kayak gimana ya nanti ya, kayak gitu. Iya, dan apa ya, kayak pas awal podcast bareng itu juga karena gue juga tipe orang yang sebenarnya tuh susah untuk bukan mingle, tapi kayak kalau misalnya baru pertama ke lingkungan baru tuh gue sebenarnya ya tipe yang aduh gue harus apa ya kayak Harus gitu loh. gimana ya? Dan gue inget banget waktu pas gue training, jadi tuh gue training di Star itu ada kali sebulanan lebih lah gitu. Oke. Terus waktu itu pernah si mentor gue ini bilang kayak gini, jangan sampai lu tuh pede untuk jadi penyiar gara-gara cuman ih gue tuh suka ngomong, gue tuh teman-teman gue bilang gue tuh suaranya bagus gitu. Terus tiba-tiba lu kayak ya lu pengen jadi penyiar karena lu suka ngomong gitu, ngerti nggak sih? Karena gini, untuk jadi penyiar tuh yang bener-bener gue ngerasain ya sekarang, kalau misalnya lo nggak cinta banget nih sama nih radio dan dunia penyiaran dan dunia broadcasting ini, nggak bakalan tahan gitu loh. Karena gimana ya, dari sisi mental, dari sisi finansial, segala-galanya tuh kayak kalau misalnya emang lo nggak cinta sama si pekerjaan ini, akan susah juga gitu. Bener sih. Apalagi kalau misalnya lagi bosen atau apa. Kalau misalnya gini nih, lu sama pacar lu secinta apapun kalau lagi bosen pasti tetap aja cinta sama dia gitu Iya kan sih, bener. nah itu yang gua Jadi alamin sekarang. pada intinya lo harus cinta dengan pekerjaan lo, Yes, gitu ya. gitu. Dan kebetulan pekerjaan lo penyiar, lo cinta gitu ya. Iya. Tapi lebih cinta sama kerjaan apa sama pacar? Cinta sama diri sendiri. Oh, cinta sama diri sendiri. Kayaknya harus self love ya. Self love banget ya kayaknya ya. Iya. Tapi ini Bill, kan tadi kan kita udah bahas soal teknik atau Yes. apa gitu. Lo kan, gue mau tanya nih, kan lo otodidak nih kan, lo orangnya otodidak gitu, lo kan pengen tahu. Iya. Ketika lo belajar pertama kali dan mengetahui itu susah, lo tuh kayak gimana sih? Lo tuh reaksi lo seperti apa? Dan anjir susah banget ya. Gimana ya? Iya itu benar. Anjir ternyata susah ya gitu. Ternyata ngomong tuh nggak segampang itu untuk kayak kita ngomong biasa nih. Beda sama teknik penyiaran gitu. Gue tuh pas awal-awal benar-benar mempelajari teknik-tekniknya banget kan. Tapi pada akhirnya gue kayak mikir mau segimana macam pun gue ngomong berteknik, tapi gue
kadang lupa kalau pendengar gue itu adalah manusia gitu. Iya. Kadang kalau misalnya kita mikirin teknik banget nggak nyampe juga ke orang yang dengerin kita gitu kan. Iya Nah, sih, akhirnya pas kayak awal-awal tuh aduh kok susah ya, gue terus-terusan dapet eval gitu kan tiap minggu. Siaran lo gini, lo kurang ini, lo kurang ini. Kadang tuh ada ngerasa insecure-nya juga, apalagi pas pertama kali banget sebenarnya gue maju nih. Jadi kan dari 10 orang gue berdua orang, terus sebenarnya gue kayak tadinya tuh nggak dapet juga, dari 2 orang ini gue nggak dapet juga. Terus akhirnya gue nggak tahu gimana caranya, pas tahun baru itu tiba-tiba gue dikontak lagi untuk nyiapin diri buat di siaran weekend. Tadinya tuh yang gue persiapkan diri gue siaran Senin sampai Jumat di siang. Ternyata tiba-tiba di weekend kan gue harus muter otak lagi, soalnya pendengarnya tuh beda, kegiatannya segala macem. Terus kalau misalnya di weekend kan notabene orang-orang tuh jam 1 siang baru pergi untuk kayak malam mingguan gitu-gitu kan, ingin dihiburnya tuh beda gitu. Jadi gue harus ngulik lagi di situ tuh. Kadang gue pernah waktu itu siaran sambil nangis. Lu siaran sambil nangis? Sambil nangis. Itu lu bisa gitu? Awalnya tuh gimana ya? Kayaknya enggak gitu dong, enggak gitu. Jadi tuh kalau misalnya lagi siaran kan mau segimanapun mood lo berantakan, mau lo lagi ada masalah keluarga apa, mau kucing lo meninggal, anjing lo meninggal gitu tuh, saat siaran pokoknya harus senyum terus. Dan lo harus profesional. Nggak boleh masalah pribadi tuh kita bawa ke on air itu. Bener, soalnya pendengar akan kayak, dia kenapa ya, aku kayak lagi nggak semangat gitu. Akhirnya waktu itu pas gue lagi moodnya bener-bener lagi hancur, nggak bisa nahan, akhirnya gue nangis tuh. Terus udah waktunya gue masuk lagi, gue masih kayak masih kayak gitu kan. Masih kayak gitu. Tapi lo pas pas lo nangis kayak gitu, yang ada di pikiran lo tuh apa? Ya ada di pikiran gue ngomong gimana ya gitu. Terus akhirnya gue on mic, yang tadinya lagi nangis, terus pas mic-nya udah nyala, gue langsung, iya teman Tangerang gini. Tapi itu sambil padahal itu netes air mata gue. Itu tuh gila banget ya. Gue jujur banget, gue orangnya perasa banget, Bil. Kayak mungkin lu cerita kayak gitu, gue ngerasa juga kali, anjay si perasa banget tuh. Enggak serius. Gue tuh orangnya imajinasi tinggi gitu. Jadi kayak ngebayangin kayak gimana gue kalau jadi lu nih ya, kayak sampai aduh anjir, gue kayaknya nggak akan kuat. Tapi lo tuh termasuk yang kuat lah ya, maksud gue kayak termasuk yang kuat, kayak lu bisa profesional, kayak nggak bisa banget lo kayak gitu, jarang banget Bil. Karena itu dia tadi yang kata gue, kalau misalnya lo udah cinta nih sama dunia broadcasting ini, lo udah cinta banget sama siaran, mau mood lo kayak gimana, mau lo lagi diapain sama atasan lo, ya udah tetep, aduh gue udah pengen ngomong nih, gue udah pengen on air nih gitu. Gue kan siaran cuma Sabtu Minggu ya, karena dari Senin sampai Jumat tuh gue homesick mau siaran, saking gue kayak aduh cepetan kayak hari Sabtu gue pengen on air gitu. Bosan di rumah gitu. Bukan cuma bosan di rumah, udah gatel mulut gue gitu. Iya anjir, udah gatel mulut lu. Bang lu kagak ngomong di rumah? Beda Dit. Oke, Bill, gue mau nanya nih Bill, nanya lagi nih, kayak goals, mungkin lu punya goals yang selama ini udah menurut lu goals lu banget lah di Star itu apa sih? Goals gue di Star. Goals lu bener-bener goals lu banget gitu selama di Star. Apa ya? Ya. Bener-bener kayak, wah ini goals gue banget nih, kecapai nih akhirnya gue sama kerja di sini gitu. Yang jelas dikenal sama masyarakat juga itu. Terus juga. Oh jadi famous gitu? Iya pasti. Asik. Gimana ya? Kayak lo misalnya jadi penyiar, apalagi kan sekarang radio tuh udah main ke visual juga gitu kan. Terus udah gitu tuh sekarang tekniknya penyiar itu main di TikTok juga segala macam. Iya, kayak untuk nge-branding diri dia sendiri gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita udah punya personal branding, kita udah nge-brandingin kita dan masyarakat tuh tahu, oh ini penyiar nih gitu. Jadi tuh rezeki yang lain tuh masuknya gampang di itu, kebuka juga. Gitu. Iya sih bener, kebuka. Gitu. Kayak apa gitu. Iya jangan kalau yang itu jangan. Kalau yang itu jangan, mohon maaf nih sarkas banget nih ya. Goals lu itu jadi kayak bener-bener lu tuh bisa dikenal gitu ya. Dengan gitu. Lu siaran lu dikenal. Tapi lu dengan kayak gitu kayak pasti ada lah yang nggak suka sama lu, kayak ih Nabila, gue nggak suka banget nih sama Nabila nih,
kayak dia siarannya apa sih garing gitu garing ya. gitu-gitu. Pernah nggak sih lu dapat kayak gitu? Belum sih sampai Hujatan sekarang gitu belum. netizen biasanya kan kalau lo mau biasanya segala sesuatu kalau lo mau naik tuh pasti selalu ada kendalanya lah ya gitu. Kayak misalnya lu dihujat lah, misalnya lo kenapa lah gitu. Kebanyakan kayak netizen kan ada Mungkin aja yang nggak karena- suka gitu. Mungkin karena gue belum terkenal banget kali ya. Jadi Oh, masa? jadi tuh Tapi gue pernah denger siaran lu waktu gua lagi naik mobil nih. Gue lagi naik mobil terus gua nggak sengaja kan. Ih, suaranya gue kenal nih. ya karena kan lo udah tahu gue Oh, itu. iya. Dan kayak menurut gue ya jujur asli ini penilaian gue asli jujur ya Bil ya. Lo oke Bil, maksud gue dari segi Terharu, ngomong lo oke, lo bagus gitu. Jangan. Gue nggak ngejilat. Asli gue nggak ngejilat sumpah, tapi bagus gitu. Kalau misalnya sampai ada yang ngehujat sih kayak mungkin kalau lu mau ngevaluasi boleh, tapi jangan sampai ngehujat Nah, gitu itu. ya. Orang secantik ini masih dihujat sih. Janganlah. Anjay. Gila. Nah, Iya, soalnya gue kadang selalu eval dan gue ngeliatin juga teman-teman misalnya penyiar lain dari TikTok, dari lu YouTube. belajar juga ya dari Iya. TikTok, Dari platform YouTube, lain gitu. Nah, kalau itu kan mungkin udah gue tanya soal goals ya nih, Yes. kayak mungkin kalau goals itu hasil yang udah lu capai selama ini. Kalau suka duka lo ada gak sih? Misalnya kayak lo masuk situ nih, lo suka nih lo gini-gini, tapi di situ ada dukanya juga. Dukanya pasti banyak banget. Duka ngorbanin Banyak waktu banget gitu ya. waktu, terus juga apa ya? Kayak gue sebagai bukan karyawan, kayak salah satu yang in-house di sana tuh umurnya tuh paling muda gitu. Oh, lo paling muda? Paling muda. Set. Soalnya nggak tahu ya, pokoknya intinya gue ada satu lagi yang paling muda di bawah gue setahun, tapi dia Oke. di bagian keuangan kayak gitu-gitu. Kalau yang di bagian program tuh gue paling muda. Jadi kadang dukanya itu adalah kadang gimana ya, ya kita harus kita harus menghormati yang lebih senior dari kita. Kadang juga kan gimana lah kalau misalnya mas senior, pasti lo juga kayak gitu kan di IndiHome ya nggak sih? Gua ngelihat muka Nabila kayaknya dia mau ngomongin dukanya, ada yang gua boleh gua omongin nih. Gua takut nih. Aduh, duka dari kelihatan mukanya kelihatan banget nih. Aduh, gua takut salah ngomong nih. Namanya gua salah ngomong nih. Ntar nih. iya, kayak dukanya pasti di setiap kerjaan pasti ada. Lu Pasti. juga di sini pasti ada kan? Pasti, semua. Mungkin lo nggak suka sama Mas Ian sebenarnya, tapi lo diem Kalau aja. gua lebih nggak suka sama Mas Agung sih. Enggak bercanda. Itu hanya bercanda ya guys ya. Itu hanya bercanda. Nah, mungkin suka dukanya seperti itu. Nah, buat lo nih Bil, kalau biasa lo siaran ya kan. Lo siaran. Lo tuh butuh internet yang cepat ya nggak sih? Iya, itu pasti. Itu pasti. Apalagi kalau misalnya lo siaran, lo tuh nyari materi. bener nyari materi sama kayak lo nginin alat-alatnya itu kayak Yes. nggak boleh sinyal Iya, benar. bisa redup sedikit Iya, gak sih? benar. Nanti Harus- jadinya jadi kacau. Yes, harus stable terus itu. Nah, gue punya solusinya nih buat kalian nih. Apa tuh, boleh kita sebutin bareng-bareng Bil? Boleh dong. Apa tuh? apa ininya? Lu jangan malu-malu gitu dong. Kita kan lagi ini kan, jangan malu-malu gitu. dong? Solusinya adalah IndiHome. Karena IndiHome itu adalah provider terluas se-Indonesia. Yes. Kecepatannya mulai dari 30 Mbps sampai dengan 100 Mbps. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Benar-benar merakyat kan? Tunggu apa lagi sob? Pakai IndiHome. Lagi ada diskon, Dit. Cuma 300 aja, 300 juga ada. Oh, 300 ada. Buset, banyak bener ya. 150.000 biaya pasangnya, Dit. Gila, 150 ribu guys biaya pasangnya. Noh, kan IndiHome lagi ada diskon, jangan lupa. Oke, IndiHome lagi ada diskon 150 ribu biaya pemasangannya. Itu udah sama semuanya ya. Udah ada semuanya. Oke, jangan lupa pakai IndiHome sob. Oke sob, balik lagi sama gue. Nah, ini mungkin sedikit surprise buat Nabila ya. Kaget, aku kaget. Oke. Apaan sih? Gue geli banget ya. Jangan. Kan lu bilang Cantik kayak gini. surprise, jadi gue Iya harus sih. kaget. Tapi kaget tuh gak natural, gue males, gue tuh gak suka fake. Oh iya, udah. Coba kaget lagi. Gue tuh punya surprise buat lu nih. Ayam gitu ya? Enggak. Gue namanya Latah. Nah, kali ini gue mau ngajak Nabila main game sama gue. Apa tuh? Game apa nih? Apa ya? Gamesnya adalah Truth or Drink. Yeay. Garing aja. Nah, jadi gamesnya gini. Gamesnya gini ya. Di sini ini udah ada pertanyaan. Boleh nggak sih gue sebutin? Boleh ya. Jadi di sini gamesnya udah ada pertanyaannya. Iya. Gue, lo
nggak tahu ini pertanyaan. Ini tim kreatifnya emang kampret ya. Emang ini bener-bener kita nggak tahu ini isi pertanyaannya apa, ngejebak atau enggak. Karena dari ini karir lu akan berjalan. Aduh, takut banget. Takutnya seperti itu. Takut banget loh. Enggak. Dan nanti untuk drinknya, minumannya, gue juga nggak tahu itu apa. Asli, gue nggak bohong. Ini tim kreatif yang buat ya. Oh, air zam-zam mungkin ya. Air zam-zam karena kan sekarang lagi musim haji nih. Iya bener. Yang penting bukan air beras. Ya udah, kita langsung main aja nih. Mulai dari gue dulu ya. Iya boleh. Minumannya nggak taruh sini? Gak usah. Gak usah, nanti Oke. aja. Anjir. Kapan terakhir kali kamu berbohong? Kapan terakhir kali berbohong? Gue bohong mulu dah. Gue akan jawab apa ya? Gue akan jawab truth kayaknya ya. Gue jawab truth terakhir kali berbohong tadi pagi. Gue bohongin nyokap, gue ngambil duit nyokap. Gue ngambil duit nyokap. Sumpah serius, asli gue gak bohong. Buat nyokapnya Adit. Dia nonton ya. Jangan. Mi, maaf ya Mi. Asli nanti diganti. Sekarang giliran lo. Aduh, moga-moga. Takut deh, sumpah. Kenapa harus takut? Siapa orang terakhir yang lo telepon di WhatsApp? Adit nih paling. Lo drink aja. Udah, Enggak, minum Adit aja. no, Adit. Ya elah. Emang sering telepon sama gue? Enggak, Oh, jangan enggak. bikin gue berantem sama cowok gue. Emang punya cowok? Oh, udah punya. Kirain belum. Sekarang giliran gue kali ini ya. Ya. Ini hidup dan mati gue ada di sini. Takutnya Enggak lah, hidup dan mati lo ada di Allah, Dit. takutnya karir gue berakhir di sini. Kalau gue jawab jujur. Siapa mantan yang paling bikin lo berarti besar? Gue Oh, yang kemarin ya, yang mirip sama Karisda ya? gue drink aja dah, gue gak mau jawab. Gue drink aja anjir. Buat Oke, kalau lo drink, lo pilih nomor 1 sampai 5 mau yang mana? aduh, kenapa kayak gitu sih gua? Gue pilih nomor berapa? Gue pilih nomor 2 itu nomor 3. Nomor 3 itu kayaknya enak. Gue pilih nomor 3. Iya, yakin. Sumpah ya guys. Itu tangannya Mas Agung guys, BTW. Gue gak suka sama dia guys. Canda guys. Ah, ini enak nih, Dit. Ini dikit banget. Gue gak suka. Ini enak nih kayaknya. Gue gak suka. Gue tahu ini apa ini tapi gue gak suka. Gue jadi takut ya. Mampus Gua ya? lu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Elah. Kenapa kamu putus dengan mantan sebelumnya? Ini kalau mantan gue nonton kan dia kepedean. Ya udah, terus gimana? Lu mau jawab truth or drink? Terus aja nggak apa-apa. Gak tahu ya gue diputusin. Enggak. Lu jujur sejujur-jujurnya. Ini jujur demi Allah gue diputusin. Terus pas gue tanya beberapa bulan setelah gue putus dia ngajak gue nongkrong lagi tuh. Ya udah coba telepon. Berani nggak? Kalau nggak minum. Kan ini terus. Ya udah telepon ya. Bercanda. Gue diputusin terus dia tuh bilangnya capek. Gue Capek? tanya nggak tahu capek kenapa, emang gue kurang apa? Iya emang lari maraton ya. Nyaut aja lagi nyeletuk lari maraton anjir. Dia bilangnya capek, nggak tahu pas beberapa bulan setelah gue diputusin dia ngajak nongkrong lagi nih. Padahal gue udah deket nih sama cowok gue yang sekarang kan. Sebutin dong namanya dong. Siapa mantan gue? Jangan kasihan. Enggak bercanda. Oke, Lanjut. sekarang lanjut gua nih ya. Ini harus banget gua sebutin apa? Woi, Ya udah minum. ini harus banget gua sebutin nih namanya. Enggak usah kan? Hah? Haruslah. Jangan dong, sumpah dong. Please lah, ini media nih. Jangan dong, nanti pada ngeliat gua. Ya udah minum. Pertanyaannya apa emang? Pernah selingkuh pas pacaran sama siapa dan selingkuh sama siapa? Berarti lo pernah selingkuh? Enggak anjir. Gua minum aja gua. Nomor berapa? Ayo, mau minum nomor berapa? Nomor 2. Kan gue bilang ya Dit, kalau misalnya ini Enggak, ada dikit aja dah. ini campur sama ini Dit. Harus sampai garis kedua. Enggak juga. Garis kedua. Please dong, jangan dong. Tuh mending garis kedua nggak? Gak apa-apa. Minum. Gak apa-apa, minum. Gua kena banget anjing. Wah! Nih Dit, ada tisu kok Dit. Ada bawah.
Gua nggak bohong, ini gak enak banget, sumpah. Gua nggak mau lagi. Ini apaan sih? Asli. Pare. Lu terselamatkan oleh gua, Bill. Lu terselamatkan oleh gua, Bill. Demi apapun Ini guys. sambil lanjut kali ya, gue ambil. Lanjut dong. Kayak gue hoki ya, jadinya gue dapatnya tuh yang masih bisa gue jawab. Apa ketakutan terbesarmu? Ketakutan terbesar gue adalah ditinggalin orang. Sumpah, demi Allah. Jadi gue Demi Alek. demi Allah, gue tuh kayak apa ya? Sebenarnya ini salah satu diagnosa gue juga sih dari itu udah Mas, jam rasanya rasanya masih ada guys. Gak enak banget asli. Terus lanjut. Iya, sebenarnya ini diagnosa gue juga dari psikiater gue. diagnosa lu. Iya, Emang, karena oh lu punya penyakit. iya, jadi apa? Ya, yang sedih Bil. Karena kalau sedih naikin ratingnya. Iya bener, teng 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 teng. Jangan teng, jangan. gitu ya. Enggak lu diagnosa kenapa emang? Iya, jadi gue apa namanya, saking takutnya gue ditinggalin orang itu malah jadi bumerang buat diri gue sendiri gitu. Tapi dijelasin penyakitnya. Dijelasin. Tapi udahlah ya, nggak usah Iya. disebutin. Gue sebenarnya rada-rada takut juga Jangan. untuk speak up tentang mental health. Cuman Iya sih. ketakutan terbesar gue untuk saat ini ya kayak ditinggalin orang gitu. Either itu Aku nggak apa? akan ninggalin kamu kok. Bener ya, bener ya. Aku nggak akan ninggalin kamu. Bener ya. Aku Kayak- nggak akan ninggalin kamu. Tapi abis ini kita dadah. Oke. Iya, kayak entah itu temen gua, apa cowok gua atau siapapun kan sebenarnya kan people kan come and go ya. Iya, Tapi itu jadi bumerang buat diri gua sendiri karena Iya takut sih. banget ditinggalin orang. Karena jujur ya, rasanya tuh ketika ditinggalin orang yang mungkin kita sayang tuh gue udah pernah ngerasain juga. Itu sakit lah ya. Makanya tadi pertanyaan tadi gue tuh nggak mau jawab itu karena sakit banget guys. Itu gue. Flashback Kenapa ya? sih rasanya tuh nggak percaya banget sama gue sampai ngelempar-lempar itu loh. Percaya lah sama gue, ini percaya. Ini apa nih? Apa hal terburuk yang pernah kamu lakukan? Hal terburuk yang pernah gue lakuin. Sebenarnya ini cukup sedih ya guys ya. Diingat-ingat kayak hal terburuk yang pernah gue rasain. Jadi Teng 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 teng. ini jangan teng. gitu dong. Enggak. Jadi nggak sedih udah nggak jadi nggak jawab. Enggak. Apa-apa. Jadi hal terburuk yang pernah gue lakuin itu gue pernah sampai gimana ya, berantem sama nyokap dan akhirnya nyokap kan punya penyakit, jadi kayak dia tuh kalau pusing bangetan, apa sih namanya tuh, vertigo. Iya, gue berantem sama nyokap, gue tuh lagi kesel-keselnya, moodnya gue kayak bener-bener ini apaan sih ini, wah. Oh, jadi lu nyesel juga Iya, ya gitu. dan itu hal terburuk tuh yang nyokap gue sampai pingsan tak. Oh iya. Bener-bener itu depan mata gue dan langsung gue angkat, gue taruh, terus gue diomelin di situ. Kamu kenapa ini, kok bisa kayak gini? Iya tadi sama Adit ini. Wah, gue bener-bener diocehin habis-habisan. Terus lu minta maaf gak? Ya minta maaf lah dong, masa gue minta duit, gak mungkin kan. Siapa tahu kan kayak tadi Ya pagi lu kali. ngambil duit nyokap lu. Enggak, itu enggak, jangan diinget. Moga-moga nyokap gue gak nonton ini, asli. Tinggal 2 ya. Iya. Kenapa sih lu gak pernah minum aja Telepon kek? kontak yang berinisial A untuk lo ajak staycation minggu ini. Mampus lu. Mantan gue inisialnya A lagi. Cowok. Cowok mampus. Adit aja. Maksud gue ngajak lo staycation. Nggak bisa kan, gue nggak bisa, gue Oh, nggak gue bisa, gue nggak boleh. Aduh, siapa ya? Oh, gue tahu. Aja dia. Udah minum aja sih. Lu daripada nanti lu nggak tahu nih ya, netizen kayak lu kalau nelpon ayo staycation ini ntar diomongin yang enggak ya kan, diomongin enggak. Ih, Nabila kok kayak gini ya, anjir, mending minum aja. Biar ngerasain jadi gue kayak gimana, enggak enak. Mampus lu, minum lu. Udah minum aja. Karirmu akan berakhir nah. Ya udah deh. Aduh. Mampus. Itu yang ntar lu ya, gue terawang dulu nih. Nomor Lu nggak mau nelpon? Oh, takut disangka cewek ini. sebenarnya nggak apa-apa, gue telepon, tapi lu tadi nyuruh gue minum. Ya udah, terserah lo. Ya udah, gue telepon aja deh. Nih, gue telepon ya. Demi sop nih. Wih, gila. Dia sebenarnya. Ini depannya A kan? Iya. Wah, Gita. Halo, Tok. Halo, Tok. Baru bangun banget anjir. Tolong di mana, Tok? Gue baru sampai rumah. Lu di mana? Apa ini Tok, minggu depan staycation? Berdua aja. Udah, Pak. Berdua lah, Tok. Bohong. Bener.
Enggak, ini gue dapet ini kan voucher gratis. Masa lo nggak mau sih? Gua bilangin jamet lu. Lo nggak mau tuh? Kagak lah. Wih. Ya iyalah tuh. Ya udahlah. Kagak jelas banget. Ya udah, soalnya gue lagi main TOD ini. Ya udah. Thank you ya Toh ya. Gak mau dia, gue ajak staycation. Anjir, guys, sumpah niat banget, gua nggak bohong, dia niat banget asli ngajakin sampai bener-bener dia mau kayak gitu. Ntar kalau gua udah tahu nih, kalau dia mau ntar TOD. Gila. Agak sebenarnya itu harus magang gue. Coba, gua sampai bengek asli sumpah. Gue gak usah minum kan? Gak usah. Ya sebenarnya itu anak magang gue. Lanjut. Oke. Siapa temen yang dulu pernah lu kesel dan karena masalah apa keselnya? Temen yang pernah gua kesel. Gua temen SMP sebenarnya sih. Gua akan cerita ya. Ini temen SMP. Jadi gua pernah keselnya tuh, gua tuh pernah jadi kecewa sama Iya. temen. Kecewa gua sama temen tuh, jadi gua pernah buka bisnis bareng sama dia. Namanya. Aku minum aja dah. Gua jangan kayak gitu dong. Ini merusak banget nih. Kenapa sih gua dapat pertanyaan kayak gini? Pakai nama. Gua dapat Minum aja, pertanyaan. minum. Ya gua minum dah. Nah minum. Jangan dicium. Ntar gua insecure. Lagi dah. Udah aja. Kan belum nyampe batas garis. Udah. Ya. Ini jaket gua jangan dipeperin. Ini enak kok. Gak dipeperin. Ini enak kok Dit. Anjir. Ini timun kan? Gua nggak peperin sumpah. Sumpah ini apaan sumpah? Ini timun. Sumpah ini apaan? Wah. Ini kalau pakai sambal enak Dit. Ini apaan asli? Timun. Aduh, gak enak Tapi banget. dikasih garam. Niat ya kreatifnya. Gokil. Gak lagi-lagi dah, gua udah nyuruh kreatif dah. Gila Ini gua keren sendiri sih aja. tim Indie Home Podcast keren. Nggak lagi-lagi guys. Ini Nggak terakhir lagi. gua ya? Ini terakhir. Terakhir gue ya, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Gua Pernah nggak bete sama pasangan ngobrol? Gimana cara ngatasinnya? Bete sama pasangan ngobrol tuh maksudnya saat lagi ngobrol. Pas siaran. Iya. Oh pernah. Ada klien lagi. Aduh ya Allah. Kenapa sih nggak minum aja? Curang banget ya. Gue kan tamu Dit di sini. Gue juga sebenarnya mau ngerjain lo. Gitu. Sebenarnya Gua- ini semua tuh gua jadi- prank. Prank untuk ngerjain lo Dit. Aduh. Udah deh, ini judulnya gue yang di prank. Lo pernah kesel. Jadi ceritain gimana? Bukan kesel, sebenarnya lagi bete terus Iya, terus lagi ada klien kan, waktu komunitas apa ya, terus mood gue lagi yang bener-bener unstable, yang gue bilang tadi gue siarannya sambil nangis. Itu pas lagi sama klien itu gue nahan banget nangis tuh, air mata udah ada di sini nih. Cuman biasanya kan kalau kita lagi on air nyerocos kayak gini gitu kan, pas lagi off air, off mic itu kan tetap diajak ngobrol. Itu gue sama sekali nggak bisa ngajak ngobrol. Sama Akhirnya sekali. iya sama si komunitas ini. Akhirnya gue Sebutin suruh dong. komunitas apa ya tuh, komunitas Gila sarkas banget asli sumpah. adalah komunitasnya. Oke. Terus akhirnya untungnya di situ ada produser gue kan, ada tim kreatif gue juga. Akhirnya ya udah dibantu sama produser gue juga supaya kayak gitu. lo nya nggak ini. Iya, mereka pas komunitasnya pulang udah gue nangis. Itu perkaranya gara-gara lo digodain gitu. Bukan digodain. Itu perkara emang lagi ada problem aja di masalah gue. Dan lo tuh lagi malas disenggol lah, malas di Ya sih, itu Sandain benar gitu-gitu tadi. ya. Karena kan yang gue sempat mention pas sebelum kita take ini juga, kalau gue sebelum siaran itu nggak boleh diganggu, nggak boleh bener-bener nggak boleh diajak ngobrol. Karena sebenarnya susah kan, lu ngerasain sendiri kan, lu mau opening kayak harus dipikirin dulu openingnya kayak gimana, apalagi kalau lagi podcast ya nggak sih? Iya, Karena kalau misalnya openingnya udah openingnya kurang nih, nanti merembet ke isinya. Jadi gitu. pelajaran juga tuh ya buat gue juga ke depannya, dan buat yang lain juga yang para penonton nih. Kalau lo mau jadi penyiar dan lo mau mungkin lo Mau punya podcast memulai gitu ya. podcast Mau mulai podcast. gitu. Jadi
Nabila menyarankan kayak mungkin lu untuk mengheningkan diri dulu Mengheningkan sejam. cipta kali Ih, jangan dong itu sebenarnya enggak, itu trik gua aja trik lu. Ya kan siapa tahu kepake sama yang Yes, buat bener. nonton kan. karena kayak ngomong sendiri gitu loh di dalam otak, oh nanti gua openingnya ngomong ini Tapi gitu. sumpah asli gue udah gak konsen banget, ini gak enak banget. Oh ya udah. Karena itu adalah penutup kita ya di Iya. game ini, di podcast kali Oke ini. guys, ini kayaknya gamesnya gue nggak akan mau lagi games kayak gini ya. Ini gak enak banget sumpah. Nanti mau gue saranin gamesnya yang lebih Aduh menantang. jangan dong, ini jangan dong. Kayaknya gamesnya cukup sampai sini aja games dan perkenalannya soal. Ini masih sisa 2 mau minum satu. Enggak. Makasih tapi enggak. boleh dit satu dit. Enggak, udah. Gue udah tiga, enggak. Itu rasanya bener-bener gak enak. Kayaknya cukup sampai sini. Mungkin dari lo nya mau ada penambahan, mungkin kayak Conclusionnya saran atau mungkin kayak buat para penonton nih. Buat para penonton, stop, dan dimanapun lo berada, kalau lo ingin memulai untuk kayak di dunia broadcasting, pengen punya media sendiri, lo punya podcast sendiri, kuncinya adalah konsisten sama terus diasah, terus dikulik. Kayak misalnya lo sekarang nih jadi host di IndiHome Podcast, lo kulik terus, jangan cuman sampai oh gue udah biasa nge-podcast tapi akhirnya lu jadi mentok sampai situ aja, teknik lo untuk ngajak ngobrol orang. Oke. Pokoknya banyak banget tekniknya, tapi di samping teknik-teknik untuk kita nge-host, untuk kita siaran, jangan lupain kalau pendengar kita adalah manusia. Benar. Bukan dengarnya bukan botol atau Yes. binatang, benar. Jadi selebihnya mungkin gua tambahin, maksudnya pendengarnya bukan manusia tuh jadi kayak nggak selalu harus flat, karena kan manusia tuh tipikalnya orangnya yang bosenan. Iya, kan? bisa juga kita ngomongnya tuh harus tulus dari Benar. hati ke hati biar Benar. nyampe ke hati pendengar gitu. Tulus kayak penyanyi. Oke. Dari Nabila kayak gitu, mungkin dari gua sendiri personal, kalau gua ada salah-salah kata dan perbuatan, gua mohon dimaafkan, dan mungkin Nabila juga kalau ada salah kata dari Nabila Iya, dan kan perbuatan dari Nabila. Kita di sini cuma sharing ya, Dit, bukan sok tahu ya nggak sih, minal Iya, aizin wal minal faizin. aizin. Belum lebaran, mohon maaf nih ya. Oke. Cukup sekian dari gua dan Nabila. Ketemu di next podcast selanjutnya. Dadah.